Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huququl Zawjain bersama, ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, bersama ta'liqnya yaitu namanya Idharuz Zain wa Idhabus Syain. Eh, Ta'liq Abu Mustafa Asif Abdul Qadir Jailani ya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 105. Ini kitab ini harganya kalau yang kertas kuning sekitar 300.000 ya. Yang kertas putih sekitar 100.000 atau 90 lebih. Nah, ini dibeli ini. PDF-nya sebenarnya nggak bisa dibagi ini. Merugikan orang lain kan. Nah, beli scan sendiri. Qala al-musannifu wa syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Poin yang kelima, pasal membahas tentang hak-hak istri terhadap suami. Hak-hak istri yang mesti dia dapatkan dari suaminya. Yang kelima, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja. Bermula siapapun laki-laki itu tazawwaja yang menikahi ia imra'atan seorang perempuan menikah ala maqalla di atas mah yang sedikit ia dari mahar au kasurah atau banyak ia dari mahar laisa fi nafsihi. Nah, ke sini langsung laisa fi nafsihi yang tidak ada dalam dirinya laki-laki. Maknanya qalbihi yang tidak ada dalam hatinya laki-laki ayu addiya ilaiha haqqaha itu bahwa membayarkan ia kepadanya si istri akan haknya si istri khoda'aha hal keadaan si laki-laki itu menipu ia akannya si istri famata maka mati ianya si laki-laki walam yuaddi ilaiha haqqaha dan tidak membayarkan ia kepada istri akan haknya istri laki ya. Nah, ini jadi tazawwaja tadi na'an ini khobarnya. Itu laqiyanis itu menemui ia, itu menemui ianya si laki-laki akan Allah pada hari kiamat. Wahwa zanin. Padahal laki-laki itu penzina. Ay asimon. Nah, kita bahas dulu. Makna dulu, Nabi bersabda, ayyuma rajulin. Bermula siapapun laki-laki. Tazawwaja yang menikahi ia akan seorang perempuan. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Alama qalla atas ma yang sedikit ia dari mahar atau banyak ia. Nah, dia menikahi tentu harus ada maharnya kan. Alama di atas kewajiban membayar mahar, baik sedikit ataupun banyak. Laisa fi nafsih yang tidak ada dalam dirinya laki-laki dalam hatinya itu bahwa membayarkan ia kepadanya istri akan haknya istri. Ketika dia pengen menikah, dia menanggung akan membayar mahar, tapi dalam hatinya memang niat nggak akan membayar. Jadi maharnya ngutang dulu, dia niat nanti nggak akan dibayarkan. Khoda'ahan. Jadi hal keadaan laki-laki itu menipu ia akannya istrinya pengen menipu kan. Pamata kemudian mati ia, mati dan dia belum membayarkan kepadanya istri akan haknya istri. Nah itu laki Allah. Menemui ia akan Allah pada hari kiamat. Wahwa zanen, dianya itu zanen yang membawa dosa zina. Ay asimon. Al-hadisa, ay ikra'il hadisa, baca olehmu akan hadis. Rawahut Tabraniyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani. Ya, kita lihat ta'liqnya semua. Ya, mana di sini? Nah, ini hadisnya kan. Qauluhu, ya, qauluhu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri. Fihi wujubul mahri. Dalamnya hadis itu ada kewajiban mahar li zaujati untuk istri ala zauji atas suami ya. Karena di sini ala ma qalla. Menikahi ia akan seorang perempuan di atas ma. Ala akan menunjukkan kepada wajib. Ya, alama qalla yang sedikit ia dari mahar. Jadi kata para ulama fihi dalam hadis ini menunjukkan kepada wajib memberi mahar untuk istri wajib kepada suami. Wa qawluhu ala ma qalla minal mahri
Di atas mah yang sedikit ia dari mahar, walau khataman min hadidin, sekalipun ada ianya mahar itu satu cincin dari besi. Artinya mahar boleh juga ringan. Apalagi sekarang emas lagi mahal kan. Kalau mahal-mahal ntar kasihan juga laki-laki nggak bisa menikah. Fafi sahihaini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, lirrajulil ladzi arada tazwija. Berkata ianya Nabi bagi laki-laki yang kepengen dia akan menikah. Seorang laki-laki pengen menikah, Nabi menyatakan, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis beri mahar olehmu walau ada ia itu satu cincin dari besi. Nah, wahwa hadisun mutawwalun, dianya hadis itu hadis yang panjang. Hadis panjang ini potongan saja. Wafi akhirih, dan di akhirnya hadis. Jadi hadis ini panjang, ceritanya laki-laki ini miskin, nggak punya apa-apa, sampai cincin besi pun nggak punya untuk mahar. Akhirnya Nabi menikahkan beliau juga dengan mahar yaitu Al-Quran, mengajarkan baca Quran kepada istrinya. Wafi akhirih, dan di akhir hadis, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Zawajtuka, aku nikahkan akan engkau. Ini kan boleh khitab kepada laki-laki dulu kan. Biasa dalam praktek aku nikahkan putriku kepadamu kan. Nah, jadi sama aja. Dikhitab suami dulu. Zawajtuka, aku nikahkan engkau hai laki-laki. Ha, akannya si istri, akannya si perempuan. Zawajtuka, aku kawinkan akan engkau akannya si perempuan bima maka dengan ma yang ada ia bersamamu dari Quran. Dari Quran. Maknanya ada kewajiban nanti mengajarkan Quran kepada istrinya beberapa surat. Itu sebagai maharnya. Sekarang kan nggak pernah praktek seperti itu. Paling seperangkat alat sholat. Wafihi dalilun lil mubalaghati fil qillati. Dan dalamnya hadis itu juga ada dalil. Atau menunjukkan ya. Dalamnya hadis itu menunjukkan lil mubalaghah bagi sangat-sangat sedikit. Lil mubalaghati fil qillah bagi sangat dalam sedikit. Sedikit maharnya. Wa jawazi ja'lil manfaati sadaqan. Dalamnya hadis juga menunjukkan bagi boleh menjadikan manfaat sebagai mahar sidak. Ya, ja'lil manfaati sidakan maf'ul ja'li, menjadikan manfaat sebagai mahar. Boleh manfaat yaitu mengajarkan Quran, manfaat kan? Diambil dari kitab Kifayatul Ahya. Qauluhu wa huwa zanen. Wa huwa zanen. Nah, ini tadi kan dia menikah atas mahar, tapi dia niat memang mahar itu nggak akan dibayar. Ketika dia mati, dia akan menemui Allah wahwa zanin, dianggap sebagai pendina, artinya membawa dosa zina asim. Nah, wahwa zanin, ay wahwa mutalabbisun bi ismen misli ismi zani. Artinya dianya suami itu mutalabis yang terkena dengan dosa yang seperti dosa zina, dosa pendina. Nah, ini intaha diambil dari Faidul Qadir. Wa ila hadza asyara syarihu biqaulihi asimun. Dan kepada ini makna bahwa dia sedang bergelut, sedang membawa dosa zina. Bukan dia penzina kan, karena nikahnya sahih. Jadi dosanya seperti dosa zina, bukan zina benaran. Ya. Wa ila hadza, kepada ini makna asyara syarihu, mengisyarah oleh syarih biqauli dengan ucapannya syarih. Ai asimun tadi kan. Nah itu asimun. Jadi syarih di luar asimun. Artinya wahwa zanin ay asimun, dia itu berdosa, dosa seperti dosa zina. Wa ibaratul hifniyi fi syarhil jami' saghir, dan bermula ibarat Syekh dalam syarah Jami' Saghir itu. Nah, ini ibarat Jami' Saghir. Qauluhu, nah, bermula ucapan Nabi wahwa zanin ay alahi ismun, artinya di atasnya suami itu ada dosa ka ismi zani, seperti dosa orang yang berzina, min yaumin niyatil man'i, mulai dari hari niat niat tidak membayar. Mulai dari niat nggak mau membayar lagi, di hari itu dia sudah membawa dosa zina. Wa in kana aqduhu biwat'in sahih, sekalipun adalah akadnya itu dengan watak yang sahih. Faqad asbahal mustabiha li farjiha al-ghasiba lahu bila muqabalah. Faqad asbaha, maka sungguh menyerupakan ianya Nabi. Karena yang bilang ini wahwa zanan kan Nabi. Berarti faqad asbaha, maka sungguh menyerupakan ya Nabi al-mustabih, akan orang yang membolehkan.
Akan orang yang menghalalkan bagi farjinya si istri, al-khasiba akan yang merampas baginya faraj dengan tanpa mukawalah, tanpa mahar. Jadi orang yang menikah nggak mau bayar mahar itu seperti merampas anak orang, diculik anak orang, kemudian nah ini. Maka asbah menyerupakan ya Nabi al-mustabih akan orang yang menyatakan boleh bagi kemaluannya. Eh, al-khasiba akan orang yang merampas baginya farji dengan tanpa mukawalah, tanpa bayaran, tanpa mahar. Kaulu ay asimun malam yatub. Dia berdosa selama tidak bertobat. Kalau dia bertobat, ya Allah ampuni kan. Hatta ibu minat zambi kaman la zambalah. Itu orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian kita lanjutkan tadi ikroil hadisa. Maknanya, ikroil hadisa. Bacakan olehmu akan hadis. Maknanya tatimmatahu. Baca olehmu akan kesempurnaannya hadis. Wahia kama fil mu'jam misalnya dianya tatimah, ia kembali ke tatimah. Dianya tatimah pelengkap hadis sebagaimana dalam mu'jam saghir itu wa ayyuma rajulin istadana daina dan siapapun laki-laki yang berhutang ia akan satu hutang. Ayyuma rajulin siapapun laki-laki yang berhutang ia akan satu hutang. La yuridu ayu addiya ila sahibihi haqqahu yang tidak menginginkan ia bahwa membayarkan ia kepada pemiliknya hutang akan haknya khada'atan karena menipu hatta akhadha malahu hingga mengambil ia akan hartanya teman tadi. Famata maka mati ia walam yarudda ilaihi dainahu dan tidak mengembalikan ia kepadanya seseorang akan hutangnya laki Allah wa huwa sarikun menemui ia akan Allah padahal dia dianggap mencuri kan. Ini mencuri dalam terang nih. Nanti hutang harus kita bayar walaupun telah kan. Nah, kita kumpulin dulu bayar insyaallah. Nah, qauluhu rawahu Tabraniyu. Meriwayatkannya hadis di atas tadi oleh At-Tabarani. Kan Tabarani. Rawahu Tabaraniyu. Meriwayatkan akannya hadis oleh At-Tabarani fi Mu'jamihil Awsat. Dalam Mu'jamnya Tabrani yang Awsat. Wa Mu'jamihis Saghir dan dalam Mu'jamnya yang Saghir. Jadi Syekh Tabrani ini punya tiga Mu'jam. Mu'jam Saghir, Mu'jam Awsat pertengahan, Mu'jam Kabir. Ya. Meriwayatkan akan ini oleh Tabarani an Abi Maimunil Qurdi dari Abi Maimun Al-Qurdi. Qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Berkata oleh Syekh Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaid. Rijaluhu thiqatun. Dan bermula rijalnya hadis, perawinya hadis itu thiqat. Thiqat kan? Nah, terpercaya. Berarti hadis sahih atau minimal hasan. Warawat Tabarani fil Kabir meriwayatkan oleh Tabarani dalam Kabir juga an Suhaib dari Suhaib. Jadi beda kan? Kalau dalam Mu'jam Saghir dan Ausat ini sumber hadisnya Abi Maimun Al-Qurdi. Kalau dalam kitab Mu'jam Kabir ada jalur lain. Beliau mengambil dari Suhaib. Bunyinya ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyaha. Ini lebih jelas. Siapapun laki-laki yang menikahi akan seorang perempuan fanawa, maka niat ianya laki-laki. Allah yu'tiyaha bahwa tidak akan memberikan ia kepadanya si perempuan min sadaqiha dari maharnya perempuan akan sesuatu. Kawin niat memang nggak bayar mahar, janji doang nggak. Mata yauma yamutu mati ia pada hari yamut bahwa pada hari yang akan mati ia wahwa zanin dianya itu membawa dosa zina. Wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an dan siapapun laki-laki membeli ia dari laki-laki yang lain akan satu benda bai'an. Benda di sini bermakna mabe. Panawa niat ia Allah yu'tiyahu bahwa tidak akan memberikan ia akannya laki-laki min samanihi dari harganya mabe akan sesuatu. Memang beli dalam bentuk hutang niat nggak bayar nih. Mata yauma yamutu mati ia. Padahal yang mati ia wahwa khain. Dia itu dianggap pengkhianat. Wal khainu finnar pengkhianat itu dalam neraka. Zakarahus Suyutiyu fil Jami' Saghir. Menyebutkan akan hadis ini juga oleh As-Suyuti dalam Jami' Saghir. Waqala Imam Suyuti berkata, dhaifun. Hadis ini lemah. Nah, itu kan. Kita lanjutkan.
Tadi poin kelima. Sekarang poin ke enam. Ini kitabnya lompat-lompat. Nah, poin keenam. Yang keenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya sebahagian dari yang paling sempurnanya orang beriman nisbah imannya. Maknanya orang beriman yang paling sempurna iman. Itu ahsanahum khuluqa. Itu yang paling baik di antara mereka nisbah akhlaknya. Yang paling sempurnanya iman, yang paling baik akhlaknya. Jadi keimanan diukur dengan akhlak. Yang paling sempurna akhlaknya, paling baik akhlaknya, paling sempurna imannya. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Atau dia baik akhlak dengan sebab apa ini? Bifi'lil fadhaili wa tarkir razaili, dengan sebab melakukan kelebihan-kelebihan, wa tarkil razail, meninggalkan kehinaan-kehinaan. Nah, ini dia dianggap bagi baik akhlak dengan sebab melakukan kebaikan ya. Wa altafahum, yang paling sempurna iman orang beriman tadi itu altafa, atah kepada ahsana, itu yang paling lembut mereka. Arfakahum, mana altafa arfakahum, paling lembut mereka. Abarrahum, paling baik mereka, bi ahlihi, dengan keluarganya. Siapa keluarganya? Min nisaihi, istrinya, wa auladihi, anak-anaknya, wa aqaribihi, kerabatnya. Rawahut Tirmidziyu wal Hakimu an Aisyata. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan oleh Imam Hakim dari Sayyidah Aisyah. Kita lihat maknanya. Ini hadis keenam. Orang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya, paling lembut terhadap keluarganya. Qauluhu altofahum. Altofa. Kita lihat nih. Altofa. Ay arfaqahum. Paling lembut mereka, abarahum, paling baik mereka. Qala fil sihah, berkata oleh pengarang kamus sihah dalam sihahnya. Al-lutufu fil amali arifku bihi. Jadi lutufu fil amal. Kalau ada kata-kata lutufu fil amal, maknanya rifku fihi, lembut dalam berbuat. Altafahu bikadza. Mana altafahu bikadza barahu bihi. Berbuat baik ia kepadanya si fulan bihi dengannya ABC. Jadi al-mulatafah maknanya mubarah, saling berbuat baik. At-talattuh bil amri tarafuk bihi. Lembut. Talattuh lembut. Intaha diambil dari Faidul Qadir. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli." Ya, ini kan fihi, dalam hadis ini kan yang paling lembut kata Nabi ya, paling baik imannya, paling baik terhadap keluarganya, paling baik akhlaknya, paling baik pada keluarganya. Fihi, dalam hadis ini al-hasu ala husni asyrati dzauji lidzauja. Dalam hadis ini hasu, ada anjuran ala husni asyrah, kepada baik memperlakukan oleh si suami bagi istrinya ya. Anjuran baik memperlakukan istri, jangan kasar-kasar kepada istri. Nah, qauluhu rawahu Tirmidzi ai fi sunanihi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Turmuzi dalam sunan beliau. Qauluhu wal Hakim, meriwayatkan hadis ini juga oleh Hakim dalam mustadraknya. Kilahuma fil iman, kedua-duanya itu dalam bab iman, dalam bab iman. Nah, itu. Wa dzakara Suyuti fil Jami' as-Shaghir, dan menyebutkan akan ini hadis juga oleh As-Suyuti dalam Jami' Shaghir. Waqala, Imam Suyuti berkata hasanun, hadis ini hadis hasan. Ya. Tatimatun, ini pelengkap. Nah, beliau membawa faedah ini pelengkap. Apa kata beliau? Tatimatun, ini satu tatimah. Tatimah. Hmm, nah, tatimah. Yang bagi lidzauji, sepatutnya bagi suami. Ya, yang bagi lidzauji, sepatutnya bagi suami ayyadukhula ala zaujati. Oleh bahwa masuk ia kepada istrinya kalau pulang ke rumah biwajihin talqin, dengan wajah yang ceria, talqin berseri lah, jangan manyun ya. Kalau punya masalah. Ayyadukhula, ini yadukhula, ini bukan yudkhila kan? Yadukhula masuk, bukan memasukkan kan? Ayyadukhula ala zaujati, masuk ia kepada istrinya biwajihin talqin, dengan wajah yang ceria, tersenyum. Wa yatalatafa ma'aha, berlembut-lembut ia bersamanya istri. Iktidaan, karena mengikuti atau meneladani bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fakat waroda maka sungguh telah waridlah oleh. Nah, ini beliau menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya. Fakat waroda maka sungguh telah waridlah karena idza khala binisaihi ada ianya Nabi idza khala bila menyendiri ia binisaihi dengan istri-istrinya Nabi itu alyanan nas itu paling lembutnya manusia. Ya, Nabi paling lembut ya. Wa akraman nas paling dermawannya manusia. Dhahakan itu yang banyak tertawa, basaman yang banyak tersenyum. Rawahu Ibnu Sa'adin meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Sa'ad fit Tabaqat dalam kitab Tabaqat dan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dalam Tarikh Damsyik. Nah, itu yang pertama. Dia masuk rumah membawa keceriaan ya. Yang kedua Allah ya'nafa min musa'adatiha fi syu'unil bait. Nah, ini yang kita kadang beda ya. Allah ya'nafa bahwa tidak enggan ya min musa'adatiha dari membantunya istri fi syu'unil bait dalam urusan-urusan rumah tangga di bagian cuci piring. Nah, faqad kana maka sungguh ada ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u saubah. Yarka maknanya yarka'u menambal ianya Nabi akan pakaiannya. Nabi suka nambal pakaian sendiri. Wa yaksifu na'lah membenarkan ya Nabi akan sandalnya. Masya Allah ya. Nabi kalau sandal rusak nggak dibuang, dibetulin, nggak beli baru. Masya Allah hidup Nabi sederhana kan. Yarka'u menambal ya Nabi saubahu pakaiannya. Wa yaksifu na'lahu yaksifu membetulkan. Membetulkan oleh Nabi akan sandalnya. Wa yahlubu syatahu memerah oleh Nabi akan kambingnya. Wa ghaira zalik dan lain demikian. Kama warada sebagaimana nama yang telah warid. Ya. Ya. Apa yang warid tadi? Karena ya'malu amalal bait. Ada ianya Nabi itu berbuat ia amalal bait. Berbuat ia akan perbuatan pekerjaan rumah. Bekerja ya pekerjaan rumah. Wa aksa rumah. Ya'malu al khiyata. Kebanyakan mah yang berbuat ya Nabi itu al khiyatah menjahit. Nabi sering menjahit untuk menambal pakaian beliau. Masya Allah. Rawahu Ibnu Sa'adin meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqah. Ini kuncinya di sini. Nah, ini kuncinya di sini beliau pengen mengingatkan kita kan. Nah, Faiza kana sayyidul khalqi maka apabila adalah pemimpin seluruh makhluk yaitu nabiyuna nabi kita wa syafi'una pemberi syafaat kepada kita wa maulana tuan kita yaitu Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijalalati qadrihi dengan kemuliaan pangkatnya wa uluwi maqamihi dan dengan ketinggian kedudukannya itu ya tawadhu bila nabi sebagai pemimpin makhluk sebagai pemberi syafaat ya kan? Dengan pangkat beliau yang mulia, itu ya tawadhu, tawadhu ianya beliau li ahlihi bagi keluarganya. Asyaddat tawadhu yang akan benar-benar tawadhu, maf'ul mutlak ya tawadhu. Beliau tawadhu, mana tawadhu? Beliau rela, siap melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Ya tawadhu, tawadhu ianya beliau li ahlihi bagi istrinya, keluarganya. Asyaddat tawadhu akan benar-benar tawadhu. Wa yudkhilu alaihim anwa'a sururi dan memasukkan ianya Nabi kepada mereka akan berbagai macam kegembiraan. Fayaqulu dan Nabi berkata, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang sebaik-baik kamu bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli dan aku itu yang paling baiknya kamu bagi keluargaku. Pakai fayaliku bina ini. Pakai fayaliku bina maka bagaimana layak terhadap kita an natakabbara oleh bahwa kita takabur. Tak pantas kan kita bertakabur? Wa nastangkifa min khidmatil ahli. Bagaimana layak terhadap kita bertakabur wa nastangkifa kita enggan min khidmatil ahli dari melayani keluarga. Khususan idza kana hunaka uzrun min maradin wa ghairi. Lebih-lebih lagi apabila di sana itu ada keuzuran dari sakit dan lain sakit. Istri sakit misalnya ya. Istri sakit nggak bisa masak ya masak. Kalau bisa masak, kalau nggak bisa masak beli. Nah itu. Satu lagi, hadis ketujuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Masya Allah, kenapa ini lari? Jadi kecil kitabnya kan. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik kamu untuk keluarganya. Ai halaili. Halaili ini perempuan-perempuan yang halal untuk suami ya. Bisa kita artikan istrinya. Kalau zaman dulu ada apa namanya? Ya gudinya apa namanya?
budaknya. Khairukum sebaik-baik kamu. Nah, itu mana khairukum yang terbaik di antara kamu itu khairukum, yang terbaik kamu untuk keluarganya. Hala ilihi istrinya, wa banihi anak-anaknya, wa aqaribi dan kerabatnya. Kita lihat syarah ini kan. Khairukum, sebaik-baik kamu. Diambil min khairikum. Khairukum min khairikum, yang terbaik kamu. Maknanya sebahagian dari yang terbaik kamu. Jadi apakah, nah di sini kan ada maknanya. Sebaik-baik kamu, seolah-olah kamu terbaik dalam segala hal. Karena khairu kan isim tafdhil. Khairukum, seolah-olah afdalukum, yang terbaik di antara kamu dari segala bidang. Enggak, bukan dalam segala bidang ini kalau untuk umat Nabi. Ya, kalau untuk Nabi baru lengkap. Qalal kafal, berkata oleh Syekh Kafal, yukalu khairul asya kada. Sebaik-baik perkara itu kada. Demikian. Wala yuradu bihi annahu khairun min jami'il wujuh. Dan tidak dimaksudkan dengannya perkataan bahwa sungguhnya perkara itu khairun min jami'il wujuh. Itu terbaik dari segala sisi. Min jami'il ahwal dalam fi jami'il ahwal dalam semua keadaan enggak. Jadi khairukum berkait. Sebaik-baik kamu terhadap keluarganya. Jadi bidang kekeluargaan. Orang yang paling baik itu yang paling baik terhadap keluarganya kan. Bal fi halin duna halin. Tetapi yang terbaik dalam satu keadaan yang lain. Harus umpamanya. Intaha Faidul Qadir. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya ini yang terbaik kamu untuk keluargaku. Rawahu Ibnu Hibban. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban. Ya, khairukum. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk keluarganya. Qala Ibnul Athir. Ibnu Athir berkata, huwa isyaratun ila silaturrahim wal hassi 'alaiha. Dianya hadis itu mengisyarahkan kepada menyambung tali rahim dan mengajak kepadanya menyambung. 'Alaiha kembali ke silah. Mengisyarahkan kepada menyambung silaturahim. Ya kan, khairukum li ahli. Ahli itu kan istri, anak, kerabat ya. Itu isyarah kepada menyambung rahim dan menganjurkan kepadanya menyambung. Jangan suka memutuskan persaudaraan. Nah itu. Kemudian, kalau ana khairukum li ahli, saya itu yang terbaik di antara kamu untuk keluargaku. Wa ana khairukum mutlakan, saya itu terbaik kamu mutlak. Nah, ini untuk Nabi mutlak. Nabi memang terbaik dalam segala hal kan. Insan kamil. Nah itu. Wa kana ahsanan nasi asyratan lahum, dan adanya Nabi itu yang paling bagusnya manusia nisbah pergaulan bagi mereka keluarga. Nah, Nabi yang paling baik. Hatta annahu kana yursilu banatil ansar. Hingga wah sungguhnya Nabi itu karena ada Nabi itu yursilu mengirim ya banatil ansar, akan anak-anak perempuan dari ansar, anak perempuan kecil dikirim li Aisyah, bagi Sayyidah Aisyah, yal'abna ma'aha, yang main mereka anak-anak perempuan tadi bersamanya Sayyidah Aisyah. Mungkin ini karena Sayyidah Aisyah masih kecil ya. Kecil menikah dengan Nabi. Perlu kepada teman-teman lain ya, main bersama. Wakanan idza wahabat syai'an la mahdhura dan ada ianya Sayyidah Aisyah bila memberikan ya akan sesuatu yang tidak ada larangan padanya, sesuatu tabaaha, mengikuti ya Nabi akannya Aisyah atasnya mah. Maknanya mungkin ya, ketika Aisyah pengen memberikan sesuatu pada teman-temannya barangkali yang nggak ada larangan di sana, Nabi mengikutinya, mengikuti keinginan Aisyah tabaahu, mengikuti ya Nabi akannya Aisyah atasnya mah, atasnya sesuatu. Wa idza syarabat syaraba min maudhi'i famiha, bila minum ianya Aisyah, minum ianya Nabi dari tempat mulutnya Aisyah. Nah, ini kan. Ini biasa nih kalau orang pacaran. Nah, di sinetron minum di tempat minum istri. Wayuqabbiluha wa huwa sha'im, dan mengecup ianya Nabi akannya Aisyah padahal dianya Nabi itu yang puasa karena Nabi bisa mengendalikan diri kan. Wa rahal habasyata wa hum yal'abuna fil masajid, dan memperlihatkan ya Nabi akannya Aisyah karena Habasyah. Habasyah orang-orang Ethiopia, wahum, dan bermula mereka Habasyah itu yal'abun, mereka bermain-main dalam masjid. Ini nanti apakah bisa jadi dalil ya? Boleh nggak membuat rebana dalam masjid ya? Ini ada prakteknya nih. Jadi kan ada cerita, ada yang membacakan kasidah-kasidah dalam masjid kan, dibaca oleh orang Habasyah. Sayyidah Aisyah nonton sambil bersandar di pundak Nabi. Ya ini nih. Waroha memperlihatkan oleh Nabi akannya Aisyah akan orang-orang Habasyah wahum.
Padahal mereka itu yal'abun sedang bermain dalam masjid. Wahya muttaqiatun ala mangkibihi dan dianya Aisyah itu yang bersandar, bertumpu, muttaqiyah bertumpu bersandar kepada mangkibih bahunya Nabi ya. Nah, nonton dari jauh. Wasabaqaha fis safari dan berlomba ayahnya Nabi akannya Aisyah musabaqah, lomba lari, lari-lari jarak pendek. Wasabaqaha musabaqah ayahnya Nabi akannya Aisyah di dalam perjalanan maratai dua kali. Fasabaqaha mendahului ya Nabi akannya Aisyah, Nabi menang. Wasabaqathu mendahului ya Aisyah akannya Nabi, kadang Nabi kalah. Nah, biasa kan kehidupan keluarga. Sumakala, kemudian Nabi berkata, hadhihi bitilka, yang ini dengan yang itu. Nah, ini kekalahan kamu, ini ganti yang dulu itu. Atau kemenangan kamu yang ini, ya ini ganti yang dulu kamu pernah kalah. Furniture. Ungkut ya handa kita. Hmm. Tuhaku lewena. Watadafa'a fi khurujihima dan saling dorong mendorong keduanya Nabi dan Aisyah fi khurujihima pada keluar keduanya minal mandili di rumah, keluar dari rumah suatu kali kan pernah saling dorong pengen dulu keluar duluan ini aneh juga ini kayak anak-anak tadafa'a saling dorong keduanya fi khurujihima dalam keluar keduanya minal mandil di rumah pada suatu kali. Wa fi sahih dalam hadis sahih anna nisa'ahu kunna yuraji'nahul hadisa. Wah, sungguh istri-istrinya Nabi itu kunna adalah mereka yuraji anak membantah oleh mereka akannya Nabi akan hadis, akan percakapan. Makna yuraji ketika kita ngomong langsung dibantah, disahut. Sahut menyahut gitu, apa namanya? Bahasa Indonesia. Itu murajaah namanya. Yuraji. Baru kita ngomong udah disahut gitu. Nah, kadang bikin sebel kan. Nabi enggak nih. An-nisa'u basungku istri-istri Nabi kunna adalah mereka itu yuraji anak. Kita artikan membantah mereka akannya Nabi akan pembicaraan. Ketika Nabi ngomong sesuatu ada yang membantah Nabi. Watahjuruhul wahidatu minhunna yauman ilal lail dan meninggalkan akalnya Nabi oleh seseorang dari mereka istri pada suatu hari hingga malam. Tahjur namanya nggak ngajak ngomong, manyun. Ada salah seorang istri Nabi nggak ngajak ngobrol Nabi. Ini kan dosa maksudnya kan. Sampai malam. Wadafanhu ihadahunna fi sadri dan mendorong akannya Nabi oleh salah satu mereka di dadanya Nabi. Ini kalau di sini beliau nggak menyebutkan nama kan. Dalam cerita ini Sayyidah Aisyah. Mendorong akannya Nabi oleh salah satu mereka pada dadanya Nabi. Fadzajaratha ummuha maka mencerca akannya salah satu oleh maknya. Dimarahi oleh maknya. Istri Nabi yang mendorong Nabi di dada dimarahi oleh maknya. Faqala laha maka berkata ya Nabi baginya ummu da'iha biarkan olehmu akan dia. Biarkan. Ini masih kecil katanya. Bahkan mereka suka melakukan lebih dari ini. Fa innahunna yasna'na aksara min dzalik. Karena sungguhnya mereka itu mereka berbuat akan lebih dari ini. Nah, ini menunjukkan tentang sabarnya Nabi kan. Kada fil ihya. Demikianlah tertulis dalam kitab Ihya. Intaha Faidul Qadir. Cuma beliau tidak mengambil langsung dari kitab Ihya ini. Diambil dari Faidul Qadir. Faidul Qadir mengutip dari Ihya. Qauluhu rawahu Ibnu Hibban. Di atas tadi kan ada meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban. Fi sahihi dalam sahihnya Ibnu Hibban. Warawa Eldan At-Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis juga oleh At-Tirmidzi dalam sunannya Tirmidzi. Waqala At-Tirmidzi berkata hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Wa dzakarahu Suyuti fil Jami' Shaghir menyebutkan akan ini hadis oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir. Wa azahu ila Tirmidzi dan menisbatkan ianya Imam Suyuti akannya hadis kepada Imam Turmuzi. Waqala dan As-Suyuti berkata sahihun. Hadis ini hadis sahih. Nah, titik dulu sampai di sini. Jangan panjang-panjang. Tinggal poin ke-8, poin ke-9. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.